Kematian Komandan Divisi Marsose, Kapten GJ Aweb sangat tragis. Kepalanya hancur tertimpa ranjau kayu, mayatnya nyaris tak dikenali. Istri Web sendiri dilarang melihat wajah dari jenazahnya. Seperti dikutip dari laman acehinfo.id, Kapten Web tewas tertimpa perangkap, ranjau, kayu tepat di kepalanya, saat melakukan patroli di kawasan Leubok Minyouk, ke Uretoe, Lhok Sukon, Aceh Utara pada 21 Januari 1902. Tidak banyak informasi tentang kematian perwira Belanda itu. Dalam buku The Dutch Colonial War in Aceh juga hanya ada satu foto dengan sedikit keterangan di sampingnya. Namun Coetje dalam buku yang berjudul Perkuburan Belanda, Ipeut Joet, membuka tabir sejarah kepahlawan rakyat Aceh, pada halaman 22 menyebutkan, Kapten Web tewas akibat tipu muslihat kelompok pejuang Aceh yang menciptakan ranjau batang kayu. Potongan-potongan kayu besar diikat dengan rotan di atas pohon yang sering dilalui patroli pasukan Marsose Belanda. Beberapa orang menunggui ranjau kayu tersebut di atas pohon. Pada 21 Januari 1902, Kapten Web selaku Komandan Divisi Marsose Lhok Sukon berpatroli ke Leubok Minyouk untuk memburu kelompok Panglima Polem yang bergerilya dari Aceh Besar ke Aceh Utara. Kapten Web mendapat informasi dari mata-mata, cuak, bahwa kelompok Panglima Polem sedang berada di Leubok Minyouk. Maka berangkatlah ia dan pasukannya ke sana. Begitu Kapten Web dan pasukannya sampai di bawah pohon beranjau itu, pejuang Aceh memotong rotan pengikat ranjau kayu tersebut. Potongan batang-batang kayu itu jatuh menimpa pasukan Marsose, dan salah satunya jatuh tepat di atas kepala Kapten Web. Akibat hantaman kayu itu, kepala Kapten Web pecah. Ketika jenazahnya dievakuasi ke Bivak Lhok Sukon, jenazahnya tidak diperbolehkan untuk dilihat, bahkan untuk istri Web sendiri pemerintah kolonial Belanda melarangnya. Oleh Coetje dikisahkan, eksekutor penjaga ranjau batang kayu ini mampu memotong rotan pengikat pada waktu yang tepat. Ia menyebutnya sama dengan gaya jibaku ala Jepang. Sang eksekutor rela mati kalau ia gagal dengan bom kayu tersebut. Tapi menurut Coetje, pejuang Aceh yang memotong ranjau atau bom kayu tersebut berhasil selamat kembali ke kesatuannya. Banyak perwira tentara Marsose Belanda yang tewas secara tidak wajar di Aceh. Ini sebagaimana diakui oleh H.C. Zengraaf yang pernah menjadi anggota Marechaussee Honorair dalam buku Aceh. Menurutnya, hal itu terjadi bukan hanya karena kelicikan pejuang Aceh, tapi juga karena kebodohan para pemimpin perang Belanda yang dinilai Zengraaf memimpin secara gamblang. Zengraaf mencontohkan tentang kematian Kapten Paris di Bakongan Aceh Selatan. Paris dan pasukannya diperintahkan untuk tetap melakukan patroli meski dengan senapan tanpa peluru. Matinya Kapten Paris dan pasukannya itu adalah akibat perintah bodoh ini, ditulis Zengraaf.